Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nabila Sehzia dari KM 4608 dengan NIM 15022233346. Di sini saya akan bahas komunikasi organisasi. Apakah organisasi itu? Organisasi adalah yang pertama sekelompok orang yang terorganisasi atau terstruktur bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ada juga kegunaan komunikasi organisasi. Ada decision making, ada stress management, ada meeting, ada problem solving, ada planning, ada conflict management, ada juga kontrol. Bentuk komunikasi organisasi ada tiga, yaitu formal, informal, dan yang terakhir adalah berbantuan media atau komputer. Komunikasi formal, komunikasi ke atas upward, pengiriman pesan dari level bawah ke level atas, contohnya dari karyawan kepada manajer. Isi kegiatan berhubungan dengan tugas dan masalah, ide-ide, saran, pendapat tentang organisasi, dan lain-lain. Komunikasi ke bawah, atau kata lainnya adalah downward. Pesan dari level atas kepada level bawah. Contohnya dari manajer kepada karyawan. Isinya penjelasan tentang prosedur, sasaran dari prosedur, perubahan, penilaian terhadap karyawan, perintah, pemberian tugas, dan lain-lain. Komunikasi informal atau grapevine atau kata lainnya ada selentingan. Metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa. Yang kedua, biasanya bersifat menyebar dari mulut ke mulut, cepat, tidak lengkap, tapi rinciannya cukup akurat. Ada juga komunikasi berbantuan komputer. Dalam organisasi, komunikasi tatap muka terkadang tidak mungkin karena jumlah anggota banyak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi bermedia, contohnya email, instant message, video konversi, dan internet. Ada juga konseptualisasi atau perspektif komunikasi organisasi, perspektif tradisional atau fungsional objektif, perspektif interpretif. Ada juga perspektif tradisional. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi, menekankan pada kegiatan komunikasi yang terjadi dalam suatu batas organisasi. Perspektif interpretif. Komunikasi komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menghasilkan organisasi, menekankan pada bagaimana makna terbentuk sehingga menghasilkan lingkungan yang terorganisasi alias organisasi. Teori organisasi. Komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh cara pandang yang dianut oleh organisasi tersebut. Ada tiga cara pandang umum teori organisasi. Yang pertama, perspektif klasik. Yang kedua, perspektif human relation. Yang ketiga, perspektif integratif. Perspektif klasik. Perspektif klasik muncul dan berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fokus bahasannya pada struktur ideal suatu organisasi, kontrol organisasi melalui hubungan atasan-bawahan, dan spesialisasi unit-unit dalam organisasi dan birokrasi. Tujuan utama organisasi adalah efektivitas dan efisiensi. Sumber daya manusia dipandang sebagai mesin yang bergerak utamanya adalah uang. Komunikasi dalam perspektif klasik. Komunikasi organisasi dipandang sebagai alat dalam memberikan perintah dan kontrol. Komunikasi lebih bersifat vertikal dari atasan pada bawahan. Karakter komunikasinya formalisasi dan sentralisasi, eksplisit dan tertulis. Isi komunikasi seputar tugas atau laporan, formal dan kurang bersifat spontan. Perspektif human relation. Perspektif human relation muncul sebagai kritikan kepada perspektif klasik.
Perspektif ini lebih mengutamakan kemanusiaan. Manusia bukanlah mesin yang digerakkan oleh uang, melainkan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Prinsip-prinsip yang berkembang pada era ini diantaranya keinginan bekerja, keinginan pekerja untuk dianggap penting dan diakui sebagai individu. Kedua, hubungan antar persona dan kelompok sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas. Dukungan dan dorongan pemimpin dalam mengembangkan otonomi dan tanggung jawab lebih efektif daripada hanya mengontrol bawahannya. Ada juga komunikasi dalam perspektif human relation, mendukung informasi yang mengalir dari bawahan kepada atasan, dan komunikasi digunakan untuk membantu penyelesaian masalah, perencanaan, dan pengorganisasian. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan di mana otoritas dalam pengambilan keputusan didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, dan akses informasi, dan bukan hanya berdasarkan jabatan dalam hierarki. Komunikasi dipandang lebih efektif dalam upaya mendorong adanya kreativitas dan juga produktivitas dari para pekerja. Ada juga contoh-contohnya. Perspektif integratif. Perspektif ini mencoba melengkapi apa yang kurang dalam perspektif-perspektif sebelumnya, menambahkan faktor teknologi yang mempengaruhi lingkungan luar organisasi sebagai faktor yang turut serta mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Berdasarkan konsep sistem, organisasi digambarkan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan saling berinteraksi juga dengan lingkungannya. Komunikasi dalam perspektif integratif. Perspektif integratif melihat bahwa komunikasi yang efektif akan bergantung pada karakteristik dan situasi yang ada dalam organisasi tersebut. Selain itu, perspektif ini juga melihat bahwa komunikasi organisasi tidak hanya sebatas pada komunikasi internal, tetapi juga melibatkan komunikasi eksternal dengan para pelanggan, komunitas, pemerintah, dan aspek lain dari lingkungan yang turut mempengaruhi kelangsungan organisasi. Budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organis yang membedakan organisasi itu sendiri dan dari organisasi lainnya. Bagaimana menemukan budaya organisasi bisa dilihat dari bahasa atau latar belakang. Bagaimana budaya organisasi terbentuk, filsafat pendiri, idealisme pendiri, seleksi, pendiri memilih siapa yang menjadi tim intinya, manajemen puncak terbentuk tim inti organisasi, sosialisasi nilai budaya disosialisasikan terus-menerus kepada anggota, budaya organisasi terbentuk. Dalam film The Wolf of Wall Street digambarkan bagaimana Jordan Belfort atau Leonardo DiCaprio diajarkan oleh atasannya Mark Hanna Matthew tentang bagaimana budaya organisasi para pialang saham di Wall Street. Ini ada analisis budaya organisasi Starbucks. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih.